Shalom Tiberias. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar saudara pada hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang hadir, yang beribadah, datang ke tempat ini, kita percaya setiap kita yang datang di hadapan Tuhan, kita terima yang terbaik, janji Tuhan, sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau kembali menaikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Kembali kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Betapa kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa kami mau menyatakan syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Maka terimalah persembahan kami melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan di siang hari ini. Layakkan setiap kami untuk kami datang kembali memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap pengharapan kami. Karena kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Selalu kami berdoa bagi Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaci. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, hikmat, marifat, urapan, kuasa dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui pelayanan Gembala Sidang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadir-Mu Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari sambil kita bangkit berdiri pada siang hari. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkannya bagi nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan nama yang berkuasa bagi setiap kami. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Boleh lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari jumpai kiri kananmu, kasih salam, kasih tos. Sebab sama-sama di siang hari yang indah ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Mari sama-sama datang dengan hati yang bersuka cita di hadapan-Mu. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal Engkau berdiri
percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa, boleh lambaikan tangannya Tiberias. Terus kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Boleh lebih dahsyat kasih tepuk tangan pengagungan. Tuhan yang menjadi sumber sukacita setiap. Terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus dengan hati yang bersyukur, sama-sama Tiberias. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat suaramu sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kembali kita angkat pujian kita, lebih dahsyat lagi. Roh Kudus tercurah di tempat. Sebab urapan Tuhan dikuasai, urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dan belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dan minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah dengan sukacita, dan minyak baru tercurah, nyata. Masih tetap jemaat Tuhan, mari lebih dahsyat lagi. Come on Tiberias. Oh, anggur baru tercurah, penuhi kita dengan sukacita. Dan minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yang percaya kuasa Tuhan begitu nyata di atas kepala, kasih tepuk tangan kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus. Saya mau lihat tangan yang diberkati dan bersukacita di siang hari yang indah ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara pesakan kembali dulu pada siang hari yang indah ini. Mengucap syukur kita telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan.
Salah satu alasan kita perlu mengendalikan diri dalam berkata-kata adalah karena kata-kata kita memiliki kuasa. Kata-kata yang menyakitkan dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Kita dapat terus berupaya memperbaiki penggunaan lidah kita dan kita menjaga tutur kita karena Allah atau Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita sehubungan dengan kata-kata kita. Penggunaan lidah tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, tapi juga kedudukan kita di hadapan Allah. Tutur kata tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Jika lidah kita tidak terkendali, maka semua ibadah kita sebagai orang Kristiani dapat dianggap sia-sia dalam pandangannya Allah. Kita jangan mau berkata yang sia-sia. Kita harus berani dan tegas berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tanpa kompromi. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin lidah kita agar kita dapat menjadi orang pembawa damai. Menjaga tutur kata kita dengan baik. Jaga tutur kata kita dengan baik. Berjuanglah untuk dapat mengekang lidah kita sebab kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan. Maka pakailah lidah kita sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Bagaimana untuk hidup kita selalu di dalam ketaatan. Roma yang pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Selalu naik, tidak turun dan punya roh majikan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk hidup kita selalu di dalam ketaatan. Itu yang pertama, kita harus berjuang untuk soal ketaatan. Roma 7 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Ketaatan tidak datang dengan sendirinya, perlu dilatih setiap saat. Kita semua dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan hanya pada saat segalanya berjalan dengan baik, melainkan juga pada saat persoalan datang. Banyak orang jatuh pada ketidaksetiaan saat pencobaan datang. Oleh karena itu, ketaatan adalah suatu perjuangan dan perjuangan itu sendiri dibutuhkan pengorbanan. Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan memampukan kita untuk taat dan tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kita harus terus mempertahankan ketaatan. Yohanes 3:36 dan Filipi 2 ayat yang ke-8. Ketaatan adalah sikap hati. Ketaatan tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata saja, tetapi dengan sikap dan perilaku. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, taat sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Taat merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Terlebih jika tidak sesuai atau bertentangan dengan keinginan hati kita. Namun Tuhan Yesus mau kita taat di dalam segala perkara. Itu sebabnya ketaatan harus terus dipertahankan. Dan poin yang ketiga yang terakhir, kita lakukan ketaatan dengan setia. Amsal 3 ayat 3, Wahyu 2 ayat 10 dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kesetiaan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Setia seringkali menuntut pengorbanan, tetapi Tuhan Yesus menghargai mereka yang teguh dan setia menjalani ketaatan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Bahkan ketika dunia mungkin tidak memperhatikan dan tidak mengakui pengorbanan kita, Tuhan Yesus yang melihat segala sesuatu akan memberikan upah yang layak. Mari kita lakukan ketaatan dengan setia. Percayalah, ada upah yang besar bagi setiap kita. Tuhan juga akan menjaga kita yang setia. Dan sebagai doa penutup saudara, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan.
menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya di siang hari yang indah ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kembali tundukkan hati kita di dalam Tuhan, kembali rendahkan hati kita di dalam Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Sebab di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami telah datang memuji dan memuliakan nama. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami di hadapan tahta suci-Mu. Terus kami imani ya Roh Kudus, di balik pujian dan penyembahan kami ada sukacita baru, ada kekuatan yang baru. Dan kami percaya ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang kami menyampaikan kemah firman tempat ini. Bapak Pendeta Markus Mercy Opati, nama Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus yang berikan hikmat, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan yang memelihara yang setia. Kita siapkan hati kita untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu ya Bapa, janji Tuhan begitu indah bagi setiap kami, rancangan Tuhan begitu indah bagi setiap kami. Maka kami mau terus mengucap syukur di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama dengan iman percaya. Ketika ku hadapi hidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tahu kami tak sanggup dan kami tak mampu. Ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, aku pun tahu
Sebab Kau Tuhan yang menopang setiap yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sebab janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu sebab janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu betapa dalam kasih Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ini yang kami imani, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai, dan ku tahu betapa dalam. Sambil angkat kedua belah tanganmu, Tiberias. Janjimu seperti fajar. Sebab janji Tuhan begitu indah bagi setiap kita, yang tiada pernah terlambat. Cintamu dan ku tahu. Mari terus dengan segenap hatimu nyatakan janjimu. Oh, yang tiada pernah terlambat. Cintamu dan ku tahu, sebab janjimu
seperti fajar pagi hari. Sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Ini semua kami cinta Tuhan. Cintamu seperti cinta Tuhan ini sempurna bagi setiap kami. Dan ku yang mengasihi Tuhan baru lebih dahsyat. Kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Angkat tangan kita sama-sama, katakan pada Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Siang hari ini kami tahu dari hati kami Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur kami ada hari ini karena kasih-Mu, karena cinta-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bawa hati kami, hidup kami. Maka siang hari ini kami percaya menjadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan di Tiberias. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Hamba doa setiap nama yang hadir, nama yang beribadah via live streaming dimanapun mereka berada, termaterai sebagai warga surga. Kami semua sempurna sehat. Yang sakit siang ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Kami panjang umur kenyang, hidup kami dipelihara Tuhan. Bersama anak cucu kami diberkati berlimpah. Bahkan kami dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Kemana melangkah aman dalam lindungan Allah. Sampai suatu hari kelak kami pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menolong kami, menguatkan kami, memerdekakan kami, bahkan yang menyelamatkan kami. Berfirmanlah Roh Kudus, ajar didik tegur, kuatkan dan hiburkan kami. Bahkan lewat firman-Mu iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dan dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, tempat mereka penuh kemuliaan Allah. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus, tidak berkuasa. Yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah dong. Buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah. Waduh, kalau melimpah senyumnya lebar ya. Saya berdoa saudara pulang diberkati Tuhan. Amin. Maka siapapun cari Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita ada di minggu kedua di bulan Oktober ini saudara. Kebenaran yang sejati sama dengan hidup. Menghasilkan hidup. Perhatikan baik-baik ayatnya, Amsal 11 ayat 19. Yuk sama-sama kita lihat, kita baca. Yuk semangat semua. 2, 3. Ya. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sekali lagi, 2, 3, ya. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju apa? Kematian. Bilang sama saya, menuju. Lebih keras, menuju. Ya dalam perjalanan saudara. Ya, jadi artinya seperti on the way saudara. Ya perhatikan baik-baik. Ya dikatakan gini loh. Ya ada dua pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Saudara memilih hari ini datang ke gereja atau tidak, itu adalah pilihan. Yang datang pasti diberkati Tuhan. Yang beribadah via live streaming diberkati Tuhan. Maka perhatikan baik-baik saudara. Ya ada dua pilihan. Yang pertama dia berpegang. Bilang sama saya berpegang.
Iya, berpegang artinya ada usaha. Berpegang artinya ada peran aktif, saudara. Artinya juga saudara mau dan sadar. Berpegang untuk hidup dalam kebenaran sejati. Alkitab bilang dia akan memperoleh kehidupan. Menuju kehidupan, saudara. Ya, tapi lihat, siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Gitu loh, saudara. Jadi kalau hari ini mungkin dalam keadaan saudara sudah bilang, Pak, saya udah hidup benar loh, Pak. Tapi kelihatannya kok kayaknya masih ada berat loh, Pak. Dalam hidup ini kayaknya gimana ya, Pak? Masalah, tantangan, persoalan. Udah tenang aja deh. Saya percaya waktunya Tuhan akan kasih berkat untuk saudara. Dan hidup benar ada upahnya. Yang percaya katakan amin. Iya, jangan saudara bilang percuma saya hidup baik, Pak. Nggak ada yang percuma. Iya, kenapa masih ada masalah? Jangan sesat. Setiap orang pasti punya masalah. Jangan bilang saya udah dibaptis loh, Pak. Iya, bahkan saya waktu lahir aja, Pak, tali pusarnya dipotong pakai Alkitab. Iya loh, Pak, saya juga ya udah perjamuan, udah pakai minyak loh, Pak. Ya, saya juga hidupnya, Pak, ya semua ya pandangan saya kepada salib loh, Pak. Ini gelang saya, anting saya salib semua loh, Pak. Di rumah pajangan salib, tidur pun di atas kayu salib, lebay loh. Saya mau bilang sama saudara hari ini ya, bahwa setiap orang pasti punya masalah, tantangan, persoalan. Yesus pun waktu dia ada dalam dunia, ada orang yang gak suka, ada fitnah, ada tantangan ya dalam kehidupannya ya. Maka itu artinya gini loh, saudara. Tetapi engkau tetap jaga hidupmu benar, hidupmu akan diberkati. Amin. Iya, saudara. Tapi orang-orang yang maaf saudara, ya jahat menuju kematian. Hati-hati sekali lagi. Jahat menuju kematian. Ada orang, makanya Alkitab bilang jangan iri dengan harta orang fasik. Ada orang bilang, Pak, itu dia jahat tuh, kayaknya kehidupannya enak-enak aja. Hati-hati, dia lagi menuju kematian. Makanya ada kitab, dalam kitab Mazmur, ya orang fasik saudara, hidupnya makin hari makin habis. Dan sampai hari kematiannya tiba, dia akan binasa. Alkitab bilang, tapi orang benar hidupnya, Alkitab bilang makin terang. Jalan hidup orang benar semakin, oh salah ya. Diterangi oleh, lagian saudara juga gak hafal, bukan dibenerin. Jalan hidup orang benar semakin, nah hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Apa? Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nggak dibantuin, saya nyanyi cuma dilihatin doang. Pas tadi salah, nah lo salah lo. Berdosa ya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Maka kita harus sadar, ada dua hal dulu yang kita sadari. Next Pak, berikutnya. Ya, yang pertama gini loh. Ya, Tuhan ingin agar kita punya kesadaran. Bilang sama saya, kesadaran. Tuhan mau Anda dan saya punya kemauan. Bilang sama saya, kemauan. Iya, dan yang ketiga ada perjuangan. Bilang sama saya, perjuangan. Iya, yang pertama sadar dulu. Sadar. Sadar artinya apa? Ya, dia ngerti, saudara. Oh iya, aku harus hidup benar. Baru kemauan. Banyak orang hari-hari ini bukan gak mampu, gak mau. Bukan gak mampu, lagi-lagi gak mau. Kalau mau, bisa. Kalau berjuang, bisa. Ingat Pak Pareji bilang, mari berjuang. Hidup yang suci, pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa saya bilang bisa? Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi kita bisa, kita mampu dengan kekuatan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Coba lihat tadi Pak, tampilkan lagi Pak. Maka saya tulis gini, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan agar kita berhasil hidup dalam kebenaran. Makanya dikatakan dialah Roh kebenaran, Roh Kudus. Roh yang menolong Anda dan saya. Ya, Roh yang menginsafkan dunia dengan dosanya. Ya, Roh yang membantu Anda dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Yang mau diurapi Roh Kudus katakan amin. Kan kita sering nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Apa? Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak, nah itu dia tuh, mengikuti. Nah itu saudara, ya refnya nanti di rumah aja saudara. Iya jadi PR buat saudara ya. Iya tapi kita juga harus punya kesadaran, kemauan dan perjuangan. Gak mudah memang. Ya apalagi dunia ini jahat saudara, iya kan? Kadang kita nggak salah aja, waduh disalah-salahin. Kadang mohon maaf saudara, ya kita nggak salah aja jadi sasaran. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, ya itu di dekat rumah saya saudara. 2 minggu yang lalu baru, seminggu atau 2 minggu yang lalu. Habis isi bensin puter balik saudara. Ya habis puter balik mau ke arah rumah saya.
Mau naik ada jembatan, sebelah kiri memang ada jalan kecil, saudara. Biasanya kalau ada mobil mau keluar dari situ, dia berhenti dulu dong. Namanya dia baru keluar dari jalan kecil, lihat dulu dong trafiknya. Ini enggak menyelonongnya jebrot gitu. Saya di depannya, wow, saya berhenti, saya klakson, tek gitu. Ya, saya klakson itu kan tanda respon, bukan emosi, bukan loh. Kalau emosi, nah itu emosi. Telolet, nah itu. Iya, ini buka kaca loh, dia buka kaca gitu. Maksudnya saya kira mau ngasih tangan, dia bilang begini, lu goblok ya. Wih, dia yang salah, gue yang dikatain goblok. Itu dunia, saudara. Iya kan? Iya, saya buka kaca, saya bingung, saya bengong. Dia bilang, bengong lagi lo, goblok. Wih, 2 kali, saudara. Iya, wah dalam hati saya, kalau bukan Roh Kudus, waduh, ya masih ada. Masih ada, kalau mau katain dia masih banyak. Ya, saya tapi tenang. Tenanglah kini hatiku. Goblok, tenang. Lah kini hatiku. Goblok, biarin aja. Saya nggak goblok, jadi saya nggak marah. Kalau saya marah berarti saya saudara yang ngaku sendiri. Kalau kita nggak goblok, kita senyum aja. Orang saya pinter, iya kan? Saya senyum aja. Iya, saya bilang, maaf ya Pak, loh yang salah dia, yang minta maaf saya. Nggak apa-apa, nanti saya yang diberkati. Dia bilang, oh ya udah, hati-hati lain kali loh, jangan goblok lagi loh. Saya tutup jendela, saya senyum. Saya bilang, dasar bego. Enggak, yang itu bercanda. Saudara, enggak. Yang itu tambahan aja. Nanti ada yang ngikutin lagi. Bercanda, saudara. Tapi lihat, kalau bukan Roh Kudus, nggak bisa. Wow, nggak terima. Yang salah lo. Enak aja lo. Iya, tapi saya mikir itu hari Sabtu, malam Minggu. Besoknya mau pelayanan, saudara. Wah, kalau saya marah-marah hari itu kan. Besok saya datang pagi, khotbah di mimbar, buka Alkitab, cepat. Ketawa lagi goblok. Alkitab katakan Roh Kudus memampukan kita. Pak, coba ayatnya tampilkan. Yo, Alkitab bilang begini, saudara. Next, 1 Korintus 6 ayat 20. 2, 3 ya. Sebab dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan, sekali lagi lebih keras, 2, 3 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan, Alkitab bilang kamu udah lunas dibayar, dibeli. Kita harus sadar kita bukan milik kita lagi. Kita miliknya Tuhan dan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan saudara pasti diberkati, amin. Yang kedua, saudara, next Pak berikutnya. Harus kita sadari bahwa kebenaran sejati itu tidak lain, tidak bukan adalah firman Tuhan. Nah ini, iya harus saudara ngerti ya di akhir zaman ini, saudara. Ya, mohon maaf saudara, iblis itu kadang-kadang ya dia kasih pemikiran-pemikiran yang tipis-tipis, mirip-mirip tapi sebenarnya bukan firman. Nah, hati-hati loh saudara. Saya mau bilang sama saudara, semuanya segala sesuatunya harus kembali ke firman Tuhan. Harus back to the Bible. Yang mau katakan amin. Saya senang kalau ada jematannya, Pak Pendeta, ya ini sesuai firman enggak? Nah, itu. Ya, ada ayatnya nggak nih Pak kira-kira? Nah, enak tuh. Kalau begitu, orang ini pasti diberkati Tuhan, ya. Tapi kalau tanya juga jangan yang kadang-kadang ada juga, saya bingung juga jawabnya, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, ini motor saya habis ketabrak. Ya, Pak, kira-kira gimana ya Pak? Sesuai firman, kira-kira saya bawa ke bengkel atau enggak? Nah, ini saya bingung jawabnya, saudara. Nah, ya habis ketabrak ya udah bawa aja ke bengkel. Ngapain tanya lagi, ya kan? Udah langsung aja, Pak, ini kisah nyata, saudara. Langsung aja benerin. Masa saya bilang, oh kalau sesuai firman dibakar Pak. Ya bawalah ya. Tapi kadang ada beberapa hal-hal ya yang ditanyakan. Jadi gini, firman Tuhan itu ya absolut harus Anda dan saya lakukan. Karena Alkitab katakan inilah yang namanya kebenaran sejati. Maaf ya saudara. Ya, jangan saudara, Pak itu kata orang itu orang hebat loh Pak. Kata dia begini-begini. Sesuaikan lagi, sesuai firman apa enggak? Compare lagi, masuk apa enggak sesuai firman? Iya, hati-hati loh saudara. Ya, saya pernah dengar dulu, tapi udah lama. Ada seorang pendeta, ya, dulu udah nggak di Tiberias. Penasaran mukanya. Iya, jangan penasaran. Kalau saudara penasaran, japri ya. Nanti saya kasih tahu. Apa itu japri Pak? Supri. Temannya masih saudara. Sudah perhatikan baik-baik. Ya, orang ini bilang begini saudara. Saudara, ini ya berbohong demi kebaikan boleh, gitu loh. Saya dengerin saudara, berbohong demi kebaikan boleh. Dalam hati saya, dia kasih contoh gini. Contoh ada seorang bapak, dia mau selingkuh.
Dia mau datang ke tempat selingkuhannya, tapi di tengah jalan dia bertobat. Terus dia bilang begini, aduh kalau saya selingkuh saya salah. Tapi dia nggak enak sama selingkuhannya, dia WA. Dia bilang begini, maaf aku kurang enak badan. Makanya aku nggak jadi datang. Padahal dia bertobat. Nggak apa-apa dong harusnya. Itu kan baik. Berbohong demi kebaikan. Boleh. Oh oncom. Enak aja saudara. Kalau dia mau hidup benar, ngomong aku tidak mau selingkuh lagi. Sekarang aku sudah bertobat. Pergilah kau kuntilanak. Nah itu. Aku mau kembali. Ya itu kan iya di atas iya. Alkitab bilang kalau iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jangan dikurang, jangan ditambah. Saudara, ayo Alkitab mengajar Anda dan saya sesuai firman Tuhan. Yuk coba Pak tampilkan lagi tadi. Ya kebenaran sejati adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, mengarahkan Anda dan saya memiliki hati yang baik. Punya hati yang baik saudara. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar. Mantap. Ada satu lagu lagi, jagalah hati jangan kau nodai. Tidak usah kita nyanyikan ya saudara. Kita lanjut aja saudara, ayatnya boleh ya tampilkan Pak, next ya. Yuk Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang yang apa? Bilang sama saya, bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas, kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh. Sebab rumah itu didirikan di atas batu. Lihat firman Tuhan, perkataanku, firman Tuhan. Seperti di atas batu rumah itu. Dan dikatakan tidak ada ya kerusakan ketika ada hujan, banjir, angin. Ini gambaran kehidupan. Iya, kalau kita hidup benar, kalau Anda dan saya sesuai firman Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, hidupmu pasti akan kokoh, akan kuat. Yang percaya katakan amin. Iya, kuat pasti, udahlah. Iya, orang mau ngapain saudara nggak akan bisa. Karena Tuhan ada di pihak saudara. Orang yang hidup benar, Daud contohnya, dikejar Saul mau dibunuh, nggak bisa. Karena dia benar, Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat perbuatannya saudara. Dan Tuhan tahu isi hatinya Daud. Dia dijaga oleh Tuhan. Hari ini saudara, ya kalau engkau hidup benar, ada angin kek, banjir kek, hujan kek, Anda dan saya tetap aman. Yang percaya katakan amin. Tapi sebaliknya lihat, ini gambaran kematian. Yuk kita lihat ayat berikutnya Pak, next. Matius 7 ayat 24 sampai 27 yuk. 2, 3, ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak, ya sama dengan orang yang apa? Bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas. Ayat 27-nya lihat. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga apa? Roboh rumah itu dan hebatlah apa? Hebat kerusakannya. Ini gambaran kebinasaan atau kematian. Maka siapapun hari ini berdiri di atas dasar firman, Anda hidup dalam kebenaran, Anda hidup dalam pertobatan. Sesuai Amsal 11 ayat 19 tadi bilang, hidupmu menuju kehidupan. Tapi kalau orang hidupnya, maaf saudara, nggak sesuai firman, artinya hidupnya menuju kematian saudara. Maka itu ya kalau kita bicara soal hidup benar, yang tadi hati baik. Ya, yang kedua perbuatannya baik, benar. Ya, tapi gini loh, ya ini nyambung nih. Karena gini loh, hati itu ya sumbernya. Ya, Alkitab bilang gini, apa yang keluar itu terpancar dari hati. Perbuatanmu, perkataanmu, ya, pikiranmu, ya, itu terpancar dari hati. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sampai dibilang waspada loh. Karena dari situlah terpancar kehidupan gitu lah. Jadi kalau ada orang bilang, "Pak, sebenarnya sih saya nggak mau selingkuh." Iya, sebenarnya sih saya nggak mau bohong nih, Pak. Ya, tapi yang dia lakukan itu. Ya artinya hatinya ya itu. Perbuatannya itu, ya artinya hatinya ya itu. Apa yang dari hati keluar. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini. Ya hati-hati dengan hidup Anda dan saya. Yang ketiga, ya kalau kita bicara berpegang pada kebenaran, artinya gini loh. Firman Tuhan intinya mengajarkan Anda dan saya kasih. Bilang sama saya kasih. Kasih saudara. Ya ada dua kasih yang ditekankan. Yang pertama apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap
Dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Hari ini Anda datang ke gereja, hari ini Anda ibadah via live streaming. Tandanya Anda mengasihi Tuhan. Pulang dari sini, habis ibadah ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh iya. Ya, apalagi Anda yang datang misalnya onsite nih di gereja. Pasti kan ada perjuangannya, ada usahanya. Tadi aja saya kesini macet di Sunternya, waduh muter itu luar biasa macet di perapatan situ saudara. Pasti ada perjuangan, nggak mungkin saudara dari rumah langsung bilang, Tuhan hari ini aku mau ke Gading Nias dalam nama Yesus. Ting, saudara langsung tiba di sini. Kalau benar ada yang begitu kasih tahu saya, biar saya habis dari sini pindah cabang berikutnya aman. Ya, pindah-pindahnya, nggak ada lah. Tapi lihat, ya saudara hari ini datang mengasihi Tuhan, amin. Hidup sudah diberkati. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu, iyalah. Jangan cuma kita nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kalau saya belajar banyak tuh kasih dari mendiang Pak Pariaji, dari ibu banyak sekali. Udah pokoknya kalau ngelihat kehidupannya aja udah banyak belajar. Gak usah jauh-jauh dulu kalau kita mau makan saudara. Jadi selesai pelayanan tuh biasanya diajak makan di traktir saudara. Ya makan tuh beberapa restoran di Jakarta saudara. Ada salah satu restoran yang udah langganan. Saya inget banget tuh. Kalau udah mau masuk ke situ, Pak Pariaji kasih saya uang. Ya ini uang 100.000 tuh, satu gepok. Kamu bagi-bagi tuh. Di depan banyak yang belum makan. Kalau ada orang susah, ya ada mohon maaf pemulung, ada ya itu yang sapam sampai sapam di depan dapat semua. Saya yang disuruh bagiin saudara. Wis, bagiin kan. Kalau saya lewat semua sapam siap Pak. Hormat 100.000. Hormat Pak 100.000 ya. Hormat Pak 100.000. Oh enggak hormat 10.000. Gila hormat. Enggak bercanda saudara. Iya siap. Wah, itu bukan hanya 1-2 minggu. Tiap minggu kalau ke situ. Selalu, Bapak selalu ingat, Ibu selalu ingat mereka belum makan tuh. Kasih. Ya, kasih mereka makan. Ya, wah, di situ saya belajar. Oh iya, peduli gitu loh terhadap sesama. Makanya kita dibilang garam dan terang adalah suatu barang yang mahal, garam dan terang. Ya, mahal. Saudara coba makan nggak ada garam, hambar nggak? Hambar. Artinya apa? Mahal, saudara. Anda dan saya ini berharga, terang, saudara. Coba kalau nggak ada terang, gelap. Iya. Sederhana tapi ini contoh supaya Anda dan saya menjadi garam dan terang dimanapun kita melangkah berada. Termasuk juga jadi berkat, jangan pelit. Iya saudara, harus Anda dan saya jadi berkat. Ya Pak Pariaji, waduh bagi. Terus saya pokoknya tiap minggu semua sapam udah muka saya udah hafal saudara. Tapi saya pernah kejebak akhirnya. Karena hal ini saya pernah kejebak, saya ajak istri saya makan di situ. Masalahnya itu tengah minggu, hari Rabu. Dan saya nggak sama Pak Pariaji saudara. Tapi sapam itu tetap baris. Karena dia lihat saya masuk saudara, oh 100.000 datang nih. Dan saya lupa keadaan itu. Jadi waktu saya makan saya tegang saudara. Karena saya lihat di bawah, Pak, waduh darah Yesus. Makin saya makan makin lama, temannya kumpul makin banyak saudara. Saya bilang sama waitersnya, Mbak ada jalan lain yang keluar dari sini. Oh nggak ada Pak, hadapi aja masalah Bapak. Iyalah, udah akhirnya udahlah mendingan kita jalan keluarnya tukar uang lah. Kalau Pak Pariaji 100.000, saya 20.000 aja udah. Iya saya bagi-bagi ya, siapa 20.000, siapa 20.000. Di ujung ada yang tanya, kok 20 Pak? Saya bilang weekend dan weekday harga beda ya. Ya nonton bioskop aja beda kan. Pokoknya weekend dan weekday harga berbeda. Iya setelah selesai makan, bagi-bagi berkat. Waduh istri saya bilang kamu baik banget. Udah saya bangga deh. Lain kali kita kesini lagi ya, saya senyum aja. Dalam hati saya, aku tidak akan jatuh di lubang yang sama. Tapi gini, yang saya mau bilang sama saudara bahwa Alkitab bilang, ada orang yang menahan berkat, dia nggak akan kelebihan. Dia akan segitu aja, mohon maaf saudara, artinya nggak jadi berkat saudara. Ada orang yang mohon maaf saudara, dia menabur, dia baik saudara, dia jadi berkat. Malah Tuhan tambahkan bilangan berkatnya. Makanya orang Kristen, gambaran Kristen bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat. Saya doa dimanapun Tuhan menempatkan Anda jadi berkat. Yang mau kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya saudara. Iya, Pak belum punya uang Pak. Oh iya, punya nasihat kan. Saudara bisa kan, dengar firman ini kan saudara dapat berkat, dapat hikmat. Bagi.
Ini bukan hanya bicara materi. Ya, oh saya nggak punya apa-apa. Doa. Masa sih doa aja pelit? Saya ingat pernah dengar Pak Tabaraka. Ya, dia bilang begini, kalau nggak ada uang bagi buat dibagi, nasihat. Nggak ada nasihat, doa. Saya dengerin tuh. Kalau lu nggak mau doa juga, mati aja mendingan lu. Saya kira endingnya apa, kaget juga saya. Tapi mungkin itu bercanda tapi keras, saudara. Artinya gini, orang Kristen harus punya berkat. Ya harus menjadi berkat maksud saya. Dan hidupmu pasti akan tambah berkat. Yang mau katakan amin. Kalau berkat aminnya kenceng. Tapi saya percaya ini gambaran orang yang hidup benar. Hidup benar, hidupmu diberkati Tuhan. Maka itu gini loh, sederhananya Pak, saya sering dengar. Bahkan Tiberias visi-misinya gak pernah berubah. Kudus, misionaris siap ke surga. Kenapa saya diingatkan terus Pak? Anda harus bersyukur. Ada 2 poin penting. Next slide Pak berikutnya. Kenapa hari ini saudara dengar kabar ini? Kenapa saudara hari ini dengar tentang pertobatan, tentang kudusan? Karena Tuhan selalu mengingatkan Anda dan saya untuk berpegang pada kebenaran sejati. Karena yang pertama, next. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Coba next saya Pak. Yang pertama, kasihnya sangat besar untuk memberikan Anda dan saya kesempatan bertobat ketika kita masih hidup. Kasihnya sangat besar. Wahyunya Pak coba tampilkan. Yuk kita baca sama-sama. Semangat semua. 2, 3. Iya. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan apa? Sekali lagi 2, 3 ya. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan apa? Bertobatlah, Alkitab bilang, jangan keraskan hatimu, relakan hatimu. Ih, Pak Pendeta suruh orang bertobat. Pak Pendeta nggak tahu si Aminah tuh sebelah kiri saya di rumah kalau udah ngomongin saya, fitnah saya, mulutnya udah bener-bener deh Pak, jahatnya bukan main. Gimana saya bisa ngampunin? Pak Pendeta sih nggak merasakan yang seperti itu, makanya dia bisa bilang ngomong begitu di mimbar. Ih, Pak Pendeta sih bener-bener ya. Itu namanya bebal, menolak, iya nggak menerima. Relakan hatimu, bertobatlah. Oh iya. Selama ini aku salah, aku mau bertobat. Kenapa? Tuhan masih sayang. Masih diberi kesempatan Anda hidup. Masih diberi Anda kesempatan bertobat, saudara. Yesus bilang begini, coba Pak Matiusnya boleh tampilkan. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab apa? Bertobatlah sebab apa? Bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Bilang sama saya, sudah dekat. Artinya saudara nggak tahu kapan dia datang. Saudara nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah jadi berkat. Coba tampilkan ayat berikutnya lagi Pak. Yo, saya kasih 3 ayat supaya saudara paham. Ibrani 9 ayat 27, 28. 2, 3 ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya. Dan sesudah itu apa? Dihakimi. Dia mati 1 kali, Alkitab bilang langsung dihakimi. Sesudah itu dihakimi. Maka itu perhatikan baik-baik ayat 28-nya. Next. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya. Untuk apa? Menanggung dosa banyak orang, termasuk dosa Anda dan saya. Sesudah itu ia akan apa? Menyatakan dirinya sekali lagi. Dia akan datang lagi. Yesus akan datang lagi, yang percaya katakan amin. Tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Siapa yang menantikan dia? Mereka yang menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Maka itu perhatikan baik-baik. Ya, hidup ini kesempatan. Anda hari ini masih hidup. Kalau kita masih dengar pertobatan, jangan protes, jangan bilang, aduh, ya saya ditegur terus. Artinya apa? Saudara harus bilang, oh puji Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Amin. Tuhan gak mau kita binasa. Alkitab bilang Tuhan menciptakan Anda bukan untuk binasa, melainkan untuk kehidupan kekal. Yang mau katakan amin. Tapi Tuhan menciptakan Anda bukan untuk cemar juga, untuk hidup dalam kekudusan. Supaya kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Semua yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian saudara. Bahkan bukan hanya Anda. Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama. Contoh waktu Tuhan menolong Salomo, Tuhan bilang, aku menolongmu karena hambaku Daud. Tuhan menolong Hizkia, aku menolongmu karena hambaku Daud. Sudah lihat, artinya apa? Anak cucu orang benar, diberkati Tuhan, diperhatikan Tuhan. Bahkan kalau engkau hidup benar hari ini, bukan hanya engkau yang diberkati Tuhan, tapi sampai anak cucu keturunanmu akan tetap diberkati Tuhan. Tidak meminta-minta, tidak dipermalukan, diberkati Tuhan selamanya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini yang harus saudara pegang teguh, saudara, dalam hidup saudara. Hidup ini kesempatan kita ketika kita masih hidup.
Ada seorang ibu saudara telepon saya video call. Ya saya bingung kenapa ini. Ya lalu Pak urgent Pak, saya lagi di ICU Pak. Suami saya udah divonis Pak sama dokter umurnya nggak akan lama lagi. Wah kesian, saya langsung angkat saudara, lihat. Ya karena kan zaman sekarang nggak boleh sembarangan. Ada orang video call saudara, kalau nggak kenal jangan main diangkat. Iya kan, banyak hal-hal yang mohon maaf saudara nggak bagus, penipuan dan lain sebagainya. Karena ini jemaat nih udah saya angkat. Ternyata benar lagi di dalam ICU saudara. Ya suaminya di hadapan dia. Jadi memang udah diizinin dokter gitu untuk doa. Karena memang posisinya bukan di Jakarta saudara. Ya ada di luar kota, di daerah Sumatera saudara. Pak tolongin Pak, ini suami saya Pak. Ya namanya Pak Alex. Oh iya saya bilang, ya kenapa suaminya Bu? Gitu udah pakai selang-selang gitu saudara. Ya, oh Bapak masih tanya lagi kenapa? Nggak lihat Pak. Jadi emosi dia. Saya bilang, ya saya tahu. Saya bilang, tapi sakitnya apa? Doa ada sasarannya. Oh iya Pak. Ya dia udah dokter bilang udah nggak ada kesempatan Pak. Udah divonis. Jadi udah tit. Kalau doain orang begini sudah, saya agak ngeri sudah, jujur. Takutnya pas lagi doa tut. Terus mereka bilang keluarganya, dasar pendeta pencabut nyawa. Bukan gara-gara saya. Kalau Tuhan udah cabut ya siapa yang bisa tahan. Alkitab bilang kalau kematian datang, angin pun tidak bisa tahan. Saya bilang kenapa suami Bu? Iya Pak, jadi dia ini Pak, ginjalnya rusak Pak. Minum-minum terus, mabok-mabok terus Pak. Paru-paru juga rusak. Aduh Pak, dia juga ini jahat sama saya Pak. Dia juga sering pukul saya. Udah berapa kali juga Pak, sama anak-anak dia ribut. Aduh Pak, pokoknya ini orang jahat, bajingan kau. Saya bilang Bu, malah dimarahin suaminya lagi. Udah sekarang saya bilang jangan begitu Bu. Iya Pak, tapi aku cinta sama dia Pak. Saya bilang bener-bener, aduh Romeo and Juliet. Saya bilang, iya Bu, iya saya mau dia bertobat Pak. Kalau udah mati nanti bagaimana dia Pak? Nah ini, ibu ini punya kesadaran. Kalau udah mati nggak bisa. Ya ini mumpung masih hidup, tolong Pak, supaya dia pulih sembuh. Biar dia bertobat Pak, bangun dulu Pak. Lalu dia bertobat, matilah nggak apa-apa. Saya bilang kaget juga, tapi saya menangkap pikiran ibu ini, hebat. Kenapa? Dia mau suaminya selamat saudara. Akhirnya kita doa, ya Bu ya kita doa ya. Ya saya ada minyak Pak, oh ya udah kasih minyak saudara. Ya diurapi minyak. Ya lalu kita doa ya Bu ya. Tuhan tolong, doanya cuma satu, beri kesempatan hidup supaya dia bisa bertobat. Akhirnya tapi lihat, ya kalau doa dari hati, ya apalagi doa seorang istri, doa dengan hancur hati, wah Tuhan pasti jawab. Amin. Nih harus begini, kalau cinta tuh begini gitu loh. Saya pernah juga ada bapak-bapak minta tolong doain istrinya. Dia bilang, Pak kalau Tuhan mau ambil Pak. Enak aja main ambil. Kalau Tuhan mau cabut Pak. Wah ini muka-muka mau tuker tambah dia. Saya bilang, Bu ayo kita doa. Udah doa saudara. Tapi Tuhan itu baik. 2 hari kemudian dia sadar saudara. Iya 5 hari kemudian pindah ke ruangan biasa saudara. Akhirnya bapak ini pelan-pelan saudara. Memang beberapa bagian tubuhnya udah rusak. Tapi bisa ya ibadah via live streaming. Akhirnya dia mulai ibadah. Akhirnya ya saya di video call Pak, saya udah bertobat Pak. Iya bagus saya bilang. Ya walaupun mukanya memang masih agak ya kelihatan sakit lah gitu. Ya tapi saya udah bertobat Pak. Saya udah berubah Pak. Iya wah istrinya anaknya kumpul. Kami udah bermaafan berdamai Pak. Iya. 3 bulan kemudian bapak ini meninggal. Karena Tuhan yang panggil, bukan gara-gara saya. Jangan begitu tatapan saudara. Seakan-akan ada yang berpikir, oh cuman pending doang. Kalau didoain Pak Markus ternyata cuma pending doang. Enak aja saudara, yang saya doain sembuh ada juga. Yang meninggal ada juga. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, ya kalaupun mati pasti ke surga. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, lihat. Ya betapa orang harus menyadari. Kalau kita masih hidup hari ini, justru kita masih sehat. Bersyukur, jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Anda bertobat, hidupmu di bumi diberkati. Suatu hari kelak Anda dan saya pesta di surga. Yang percaya katakan amin. Yang kedua yang terakhir, yuk kita lihat sama-sama. Perhatikan baik-baik, Tuhan memberi kesempatan kita untuk diampuni dan dia memberikan pengampunan. Jadi bukan hanya dia minta kita bertobat, dia kasih pengampunannya. Dia sediakan pengampunannya. Di dalam pertobatan juga dia menyediakan rancangan berkat. Rancangan yang terindah. Yuk kita lihat sama-sama ayatnya. Pak, Bu, tampilkan ayatnya. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Baiklah, orang fasik meninggalkan apa? Dan orang jahat meninggalkan apa? Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan apa? Mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi apa? Pengampunan dengan
Limpah. Alkitab bilang dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah. Terus hanya oleh darah. Sekali lagi sama-sama. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Tinggalkan rancangan, tinggalkan kejahatan, tinggalkan. Maka Alkitab bilang gini loh, nih ya, ini dideretin dengan ayatnya yang berikutnya. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi habis orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, Tuhan bilang begini ayat 8, 2, 3, ya. Sebab rancanganku bukanlah dan jalanmu bukanlah, demikianlah firman Tuhan. Lihat, sehabis disuruh bertobat meninggalkan rancangan jahatnya, Tuhan bilang, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Tuhan mau bilang begini, kalau Anda bertobat, kalau Anda hidup benar, hidup Anda akan di take over sama Tuhan. Diambil alih sama Tuhan. Bukan lagi rancanganmu yang terjadi, tapi rancangan Tuhan. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan, rancangan damai, sejahtera. Asal hidupmu baik. Saya mau bilang, Pak, kemarin saya pernah rugi besar, Pak. Coba koreksi hidup saudara, lihat. Iya, apakah ada keserakahan di sana? Ayo, hati-hati. Pak, kemarin saya pernah begini-begini, Pak. Apakah ada kelalaian di sana? Iya. Oh, kadang-kadang maaf ya saudara, karena Yesaya 59 ayat 1-2 bilang begini, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yang menjadi pemisah adalah dosa dan kejahatan. Iya, kita harus sadar. Tapi kalau hari ini kita bertobat, kita percaya ada pemulihan. Yang kemarin hilang Tuhan kembalikan. Yang kemarin hilang Tuhan balikin lagi. Bahkan dikatakan dalam Yeskiel. Pak coba tampilkan Yeskiel 18. Yuk kita baca 2, 3. Ya. Akan tetapi jika orang jahat berbalik dari semua dosanya yang telah dia lakukan. Lalu melakukan semua ketetapanku dan melakukan yang adil dan benar. Dia pasti akan. Oh iya. Dia tidak akan. Iya, semua konsekuensinya yang lama, yang kemarin, yang tadinya harusnya dia mati karena kejahatannya, karena dia balik, dia tidak lagi menuju kejahatan, dia tidak lagi menuju kematian, tapi dia menuju kehidupan. Saudara, mohon maaf sekali lagi, karena dosa kita sendiri yang tanggung. Alkitab bilang dalam Yeskiel, nggak ada dosa orang tua ditanggung anak, dosa anak ditanggung orang tua. Jangan pernah saudara berpikir, oh Tuhan biarlah dosaku ditanggung tetangga. Enak aja loh. Tapi yang ada adalah dosa kita yang tanggung. Tapi kalau kita berbalik saudara, yang terima berkatnya siapa? Anda sendiri. Yang terima pemulihannya siapa? Anda sendiri. Ada seorang bapak datang ke saya nangis-nangis, Pak Pendeta, kenapa? Saya udah gak ada masa depan Pak. Saya jahat, dulu masa lalu saya hancur. Saya bilang Tuhan bisa mengampuni bapak. Dosa saya berat Pak. Saya bilang enggak usah takut. Semerah apapun dosa bapak dibuat putih asal bapak bertobat. Emang apa sih Pak kesalahan bapak? Ya saya dulunya pembunuh bayaran Pak. Hah? Kaget saya. Iya sudah padahal kurus kering badannya. Enggak besar gitu. Ya sekarang saya udah susah Pak. Mau ngelamar kerja juga susah. Saya juga berpikir. Tapi benar sudah. Bagaimana coba kalau dia ngelamar kerja di interview? HRD-nya tanya, apakah punya pengalaman kerja? Oh punya. 10 tahun. Sebagai apa? Pembunuh bayaran. Apakah diterima saudara? Agak sulit saudara. Bukan hanya agak sulit, akan gemeteran itu interview. Tapi lihat saudara, Tuhan itu bekerja, Tuhan baik. Amin. Iya, teman SMA-nya bawa dia ke Cikarang, pabrik. Bisa kok dia punya kerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan karena dia disiplin bagus, diangkat jadi supervisor. Dia bilang, Pak akhirnya Tuhan bela hak saya. Saya bertobat, memang kemarin saya merasakan berat. Tapi sekarang saya jadi supervisor, punya anak buah. Saya bilang, kalau anak buah jahat, jangan dihukum, jangan dibunuh. Karena mengingat masa lalunya saudara. Saya bilang dinasihatin aja ya. Tapi dia bilang sekarang berkat Tuhan melimpah. Siapapun mau bertobat, Tuhan akan memberkati saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Visi misi Tiberias mengajarkan kita hidup kudus. Berkatnya untuk Anda dan saya. Ibu Gembala selalu teriak, mari hidup kudus supaya Anda diberkati. Selamat hari Minggu, pilihlah kudusan, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. God bless you. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sejenak. Kita datang pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
lagi. Katakan hidup ini, amin, ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jemaat Tuhan saja, mari umat Tuhan, angkat tanganmu, pandang wajahnya, katakan, ku telah mati, ku telah mati. Tuhan senang mendengar pertobatan, Tuhan senang mendengar perubahan kita. Kita mau, Tuhan, ini dari hati kami, ini inisiatif kami, ini pernyataan kami siang hari ini. Semua yang lalu sia-sia, hidup kami yang lama, hidup kami yang dulu sia-sia, tak berarti lagi. Angkat tanganmu, katakan, hidup ini ku letakkan, oh Tuhan, pada mezbah Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, amin. Ini doa kami Tuhan Yesus, jadi seperti yang Kau ingini Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Oh, ku telah mati dan tinggalkan, oh, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, hampa hidup ini, amin. Ku letakkan, oh, pada mezbah-Mu, jadilah padaku Tuhan, yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini. Kami percaya kekudusan membawa berkat. Tuhan senang dengan pertobatan. Dan kami telah dengar firman, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk cakap menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga di mana kami melangkah nama Tuhan dimuliakan. Makasih, biarlah firman-Mu menjadi rema dan tidak akan kami lupakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau berjalan menuju kehidupan. Oleh karenanya kami punya komitmen yang baru siang ini, berpegang pada kebenaran sejati. Kebenaran yang sejati adalah firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalamnya nyata kuasa-Mu, berkat-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan. Bahkan siapapun seperjamuan, kami percaya Tuhan yang memberi perintah dan pengajaran kepada gereja Tiberias, bahwa juga perjamuan ini lebih dari roti mana. Artinya kami yang semua seperjamuan kudus hari ini bukan hanya selamat masuk kerajaan sorga pada nantinya, tapi selama di bumi kami diberkati seperti di sorga. Maka sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Semua yang ada pada kami pun datang dari Tuhan. Berkat, kesehatan, keberhasilan, damai sejahtera Tuhan beri. Dan hari ini kami bawa persembahan kami dengan sadar. Kami membawa persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami beri yang terbaik lewat setiap rupiah yang kami bawa memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Dan hamba doa dari mimbar ini, setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, proyek-proyek mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami tidak akan kekurangan. Apa yang kami kerjakan berhasil karena Tuhan Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian syukur yang terbaik bagi Tuhan. Biar yang terutama dalam hidup kami selalu memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. 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 Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah tercurah bagi tubuhmu dan darah. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah tercurah bagi kami. Silakan. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Hari ini yang kami lakukan adalah perintah-Mu, dan kami bersyukur. Kami sambut tubuh dan darah-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan siang hari ini. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh, jiwa, rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya saat Tuhan Yesus datang kembali, kami dan keluarga akan diangkat ke surga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Kami semua diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Dalam nama Yesus, kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak miom, kami tolak kista. Aku sehat sempurna, panjang umur sehat, keluarga sehat, anak-anak sehat. Hari ini segala penyakit, penderitaan, segala kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberi kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur hari ini kami ditebus. Oleh karenanya kami janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus. Tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, kami tolak perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga, pendengaran sehat. Kami tolak segala penyakit, jantungku sehat, tidak serangan jantung, tidak dioperasi, ginjalku sehat, tidak cuci darah, leverku sehat, paru-paru bersih, tidak ada flek, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebutkan nama penyakit saudara, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini saudara sakit, doa minta Tuhan tolong sembuhkan aku. Siapapun lemah, Tuhan tolong kuatkan aku. Kami serahkan Pak Marcel di Jogja, Tuhan sembuhkan. Kami doa Tuhan biarlah jantung yang sehat, jantungnya kuat, kembali pulang beraktivitas sempurna sehat. Kami serahkan Pak Swisher yang ada di Alaska, Tuhan tolong sembuh sempurna sehat. Kami doa segera keluar dari emergency room. Kami doa bersama Bu Koni sehat. Kami serahkan seorang opung di Rumah Sakit PON di Jakarta Timur. Kami doa sembuh sehat, pulih. Itu ada mujizat. Kami doa siapapun hari ini sakit disembuhkan. Kami percaya apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih. Dari roti mana? Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, meskipun di padang gurun tidak kekurangan. Artinya kami yang perjamuan di Tiberias lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Setiap hutang terbayar lunas. Kami percaya bahkan di masa krisis tetap dipelihara dan diberkati Tuhan, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran kemuliaan Allah. Kami yang perjamuan hari ini penuh kemuliaan Allah. Suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya baru, gambaran keberhasilan, gambaran seorang Tuhan. Kami tolak roh gagal, roh bangkrut. Yang kami kerjakan berhasil, bisnis, karir, usaha, toko dagangan, proyek-proyek kami, anak-anak kami, sekolah studinya, masa depannya diberkati Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya darah kehidupan, darahnya menyembuhkan. Bahkan firman katakan dalam Yohanes pasal 6, darah Yesus memberi kita keselamatan. Inilah darah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Dia jauh lebih hebat dan besar dari segala tantangan, masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Dengan bangga panggil namanya, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kami percaya Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya. Silakan saudara boleh
boleh naikkan doa secara pribadi 1-2 menit. Saya beri kesempatan, ini saat yang tepat. Yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, silakan naikkan doamu. Doa orang benar, doa orang benar. Bila dengan diyakin didoakan sangat besar kuasanya. Kabar baik, hari ini tubuh dan darahnya menguduskan kita. Bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Mari hidup dalam kebenaran, maka doamu, Alkitab katakan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Semen hamiskan mis kata godes, inilah minyak urapan sesuai firman Allah. Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1 ayat 9, Yakobus pasal 5, Wahyu 6 ayat 6. Ada minyak anggur tidak dirusakkan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot, botol, tetes, oles memuliakan Allah dan manusia. Dan setiap orang yang menerimanya akan menerima mujizat, menerima kuasa, menerima berkat, menerima hikmat, menerima keselamatan. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah boleh taruh di kepalamu, taruh di bagian yang sakit. Sudah boleh urapi anak-anakmu. Bawa pulang ke rumah, nanti ambil urapi rumah saudara. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya rumahmu, tempat usahamu, toko dagangan, tempat pekerjaanmu diurapi dengan minyak. Tempat itu penuh kemuliaan Allah. Amin. Dan kau diurapi dengan minyak, engkau mulia, manusia mulia, tidak dikalahkan setan, tidak dikalahkan kutuk sakit penyakit penderitaan. Anda dan saya menang atas yang jahat, termasuk ya kita doa, kita tidak celaka bahaya, dan suatu hari Tuhan datang kita semua pesta di surga. Amin. Diurapi, bilang sama saya diurapi. Diurapi artinya disertai rohnya Tuhan. Dimanapun Anda melangkah berada, tetap percaya. Ada kesaksian seorang ibu, ya Ibu Yonadab, bapaknya yaitu suaminya maksud saya, ya berlayar saudara di tengah laut, saudara, dia sakit, terkapar sakit, nggak berdaya, ya karena sakitnya cukup berat, saudara, panasnya tinggi, badannya nggak berdaya, ya dia ya ada pengobatan tapi ya di kapal nggak begitu banyak obat-obatan, mau dibawa tadinya pakai helikopter tapi angin kencang saudara, dan bapak itu ingat di tasnya ada minyak urapan. Dia ambil minyak urapan, dia balur dari kepalanya sampai kakinya, dia doa, Tuhan ya di tengah laut, ya suaminya seorang pelaut, Tuhan aku andalkan engkau, urapi, ya tolong aku Tuhan, sembuhkan. Lalu dia makan sedikit terus dia tidur, besok paginya dia bangun, sakitnya hilang, tubuhnya sembuh sempurna, mujizat Tuhan dinyatakan. Maka saya percaya mujizat itu masih ada, amin. Ya, maka itu perhatikan hidup saudara, kalau hidupmu baik, percayalah Tuhan menjawab doa saudara dan hidupmu diberkati. Yuk kita doa. Tuhan, di akhir ibadah kami bersyukur dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Sebelum pulang, kami bisa berkat untuk bangsa Indonesia, maju makmur, bangsa kami diberkati, Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan, semua diberkati Tuhan. Kami doa kota Jakarta aman, damai, tentram, dimanapun umatmu berada, via live streaming mereka beribadah, kota-kota mereka, bahkan ada yang di luar negeri, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Yesus berkati dengan penuh kedamaian, ketentraman, tempat mereka tinggal dijaga malaikat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan berkati bangsa dan kota kami, jauhkan dari yang jahat, kami tolak roh pemecah, koruptor, teror, kami patahkan, kami doa, damai sejahtera Tuhan bagi Indonesia. Kami serahkan gereja Tiberias, penuh kemuliaan Allah, banyak jiwa dimenangkan, setiap program-program ibadah berhasil, artinya banyak jiwa diselamatkan. Terkati gembala sidang kami yang terkasih, Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat, penuh kuasa, penuh berkat, bahkan sampai Tuhan datang, Tuhan pakai memimpin Tiberias, diberkati bersama anak cucu menantu semua, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Pendeta Argo Pariaji kami serahkan, Pendeta Aristo Pariaji dalam urapan berkat kuasa ilahi. Kami doa Tuhan Yesus sayangi gereja Tiberias, setiap ibadah, program ibadah, semua acara-acara, banyak jiwa dimenangkan. Ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Bonarges, Velvet Kids, STT Tiberias, bahkan persiapan acara Natal di GBK, Tuhan yang berhasilkan, Tuhan yang cukupkan dan berkati berlimpah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan siapapun melayani di Tiberias, Gading Nias, berkati Pak Ronald bersama dengan semua tim yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, diberkati Tuhan, tim worship, worship leader, singer, pemain musik, sound operator, multimedia, guru skala minggu, tim event, multimedia, kami serahkan juga para pendoa, semua diberkati Tuhan. Dan umatmu kata kalimat pokok doa mereka tidak satu pun yang Tuhan lalukan, setiap kata kalimat pokok doa dikabulkan, yang sakit disembuhkan. Mereka yang rindu punya rumah, beri rumah yang indah, ingin punya keturunan, beri anak dalam rumah tangga mereka, ingin punya pasangan hidup, beri jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Bahkan siapa mendoa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu, satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Maka kami bersyukur. Siapapun bersama kami semua hadir, Pak Martin bersama keluarga, Bro Arnold juga yang kemarin berulang tahun diberkati, panjang umur, sehat, diurapi Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Brian juga berkati bersama Bunda Mary. Siapapun hadir hari ini semua diberkati Tuhan. Pak Yosef bersama keluarga semua istrinya sembuh sehat. Kami serahkan juga Yosafat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami doa Tuhan Yesus, Pak Ferry pada kami serahkan juga bersama ibu yang ada di Paris. Kami serahkan Bu Koni suaminya sembuh ada di Alaska. Kami serahkan Pak Pitupulu di Amerika. Kami serahkan Bu Mardina di Korea. Siapapun bersama kami beribadah semua, Pak Persius juga kami
kami serahkan juga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Albert juga di Jerman, kami doa apapun pokok-pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil, usaha berhasil, anak cucu kami pun diberkati Tuhan, sekolah studi kuliahnya masa depan diberkati. Umat Allah, pandang wajahnya, buka hatimu, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan, seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan hadir terus dalam hidupmu. Hari ini, besok dan sampai Maranatha, Tuhan datang lagi jemput kita semua, pesta di surganya. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Walau ku tak dapat